Sempat menyepakati gencatan senjata, namun ternyata Israel justru melanggarnya dengan melakukan serangan hingga menewaskan puluhan warga Gaza pada Minggu waktu setempat. Hal ini seperti lazim diketahui bahwa Israel memang kerap kali melanggar perjanjian yang dibuat, baik itu yang berkaitan dengan Gaza maupun dengan negara lainnya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Dan untuk mendialogkan hal ini telah hadir di studio TV One analis Timur Tengah, Kang Irfan Maulana. Kang, selamat pagi. Pagi. Oke, Kang Irfan, ini kalau melihat Israel kembali melakukan pelanggaran, kembali melakukan kebohongan, ini sebenarnya apa yang terjadi, Kang? Dari awal sebetulnya memang Netanyahu tidak berminat untuk terhadap 20 poin proposal Donald Trump ini. Di hari pertama gencatan senjata itu bahkan Netanyahu sesumbar bahwa perang berakhir sampai Israel memenangkan perang ini. Dari awal memang sudah tidak ada itikat baik, sehingga kemudian tidak selang berapa lama kemudian terjadi serangan di Rafah dan dengan bangga Netanyahu mengklaim telah menjatuhkan 153 ton bom dan membunuh puluhan warga sipil Palestina yang tidak berdosa. Terlepas apapun pemicunya bahwa itu memang tidak menunjukkan itikat baik. Tapi memang ini akhirnya mengundang kemarahan negara-negara Arab, terutama negara Arab yang selama ini bekerja keras memediasi ya Hamas dan Israel, khususnya Qatar dan Mesir, dan juga dengan negara Arab yang kemarin mengendorse two-state solution, dan juga buat marah Amerika sendiri. Tanggal 20 kemarin kan Trump mengirim menantunya sendiri Jared Kushner dan utusannya untuk Timur Tengah Steve Witkoff untuk bertemu Netanyahu, untuk meyakinkan Netanyahu agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata sebagai tahap awal dari realisasi 20 poin proposal Trump yang disepakati di Mesir. Kemarin Trump juga mengirim wakilnya sendiri, J.D. Vance, untuk ke Israel kembali untuk menekan Israel. Sejauh ini kan sementara gencatan senjata tetap berjalan, kita harapkan proses pertukaran sandera dan tawanan berjalan mulus, tapi memang tidak mudah karena memang terutama untuk jenazah sandera Israel yang ditawan oleh Hamas kan sebagian terkubur dalam puing-puing keruntuhan Gaza yang memang itu butuh waktu. Tapi sejauh ini saya melihat Hamas menunjukkan itikat baik melaksanakan tahap awal dan Hamas juga protes keras dan 2 hari yang lalu kan utusan Hamas datang ke Mesir sebagai protes terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Sebetulnya memang buat Netanyahu sendiri ini 20 poin proposal Trump dan perdamaian kesepakatan damai di Mesir itu pukulan berat karena ini mengancam eksistensi pribadinya dia sendiri, yang kedua koalisi pemerintahannya. Dengan Netanyahu menerima perdamaian yang ditangani di Mesir kemarin, itu dia akan menghadapi ancaman perpecahan kabinet sayap kanan yang dia perintah ya, dia pimpin, terutama kubu Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang dari awal memang ingin melanjutkan perang sebagai bagian dari cita-cita mereka menyatukan seluruh wilayah Palestina dalam visi Zionis Mesianik untuk membentuk Israel Raya. Bahkan Netanyahu sendiri pernah berujar tentang visi dia untuk Israel Raya. Bukan hanya Palestina, Gaza dan tepi barat, tapi juga Libanon, Yordania, Suriah, sebagian Irak, bahkan sebagian Mesir. Jadi orang Zionis Mesianik yang saat ini berkuasa di Israel, itu terang-terangan memimpikan cita-cita itu. Jadi selama kecamuk perang di Gaza ini, berulang kali Netanyahu, Bezalel Smotrich, kemudian juga Itamar Ben-Gvir, mengungkapkan soal Israel Raya. Ingin menyatukan Israel, mengambil sebagian Yordania, Suriah, Libanon, disatukan sebagai bagian dari Israel Raya. Itu terungkap terang-terangan sekarang, tidak disembunyikan lagi. Jadi memang perdamaian ini itu menggugurkan, menghancurkan mimpi mereka untuk Israel Raya. Sehingga mereka betul-betul kecewa betul dengan proses ini. Itu pertama. Yang kedua, Netanyahu sendiri, jika perdamaian terjadi, dia selain terancam kabinet dia pecah dan jatuh, dia juga akan menghadapi risiko diadili oleh pengadilan korupsi. Ada 2 kasus pidana korupsi. Ketiga juga dia akan terancam menghadapi pengadilan kriminal internasional. Karena upaya banding dia terhadap pengadilan kriminal internasional ditolak dan dia statusnya tetap buronan dan terancam jika dia jatuh, tidak lagi memerintah, dia keluar dari Israel ke negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi
Statuta Roma, dia akan ditangkap dan diadili. Kemarin Perdana Menteri Kanada sudah mengatakan, jika Netanyahu datang ke Kanada, dia akan ditangkap dan diserahkan ke pengadilan kriminal internasional. Oke, Kang Irfan, tadi Anda menyebutkan bahwa nih Amerika juga marah ini terhadap terhadap Israel karena ada 20 poin dari yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini bentuk kemarahannya kemudian seperti apa, Kang? Gini ya, kemarin kan saya katakan dia mengirim 2 utusan pertama, itu menantunya sendiri, Jared Kushner. Jared Kushner itu orang yang mengarsiteki Abraham Accord. Suatu konsep baru perdamaian Timur Tengah melalui normalisasi Israel dan negara-negara Arab. Yang itu berantakan, gagal total memang karena krisis Gaza gitu. Yang kedua adalah Steve Witkoff. Steve Witkoff itu juga utusan Trump yang termasuk yang mengonsep masa depan Gaza yang namanya Riviera of Middle East, itu Steve Witkoff. Itu kemarin ketemu Netanyahu langsung dan itu memang tidak dipublikasikan isi pembicaraan, tapi memang media melihat itu tekanan Kushner kepada Netanyahu agar mematuhi gencatan senjata. Belum cukup, kemarin kemudian datang JD Vance, wakil presiden. Buat Amerika ini pertaruhan, buat Trump juga, buat Amerika karena gelombang dukungan simpati terhadap Palestina, two state solution itu, buat Amerika makin diucapkan dunia. Sikap keras kepala Israel, bebalnya Israel, provokatifnya Israel, termasuk ketika Israel menyerang Doha, itu membuat Amerika, peran Amerika di Timur Tengah menjadi pertaruhan. Karena negara-negara Arab sudah mulai berpikir menimbang mencari mitra atau patron baru untuk jaminan keamanan di kawasan. Fakta pertahanan Saudi Arabia dengan Pakistan 2 hari setelah KTT Doha, pasca serangan Israel ke Doha, itu menunjukkan isyarat Saudi Arabia mencari mitra atau patron baru untuk jaminan keamanan. Ini kan artinya negara Arab pelan-pelan mulai menganggap Amerika tidak penting dan bukan faktor lagi dan mencari mitra baru. Jangan lupa, seharusnya di bulan-bulan ini ada KTT Rusia Arab yang ini tertunda karena Muhammad bin Salman belum menyampaikan kesediaan. Tapi nuansa negara-negara Arab mencari bakal mitra dan patron baru untuk keamanan sudah terjadi. Fakta Saudi dan Pakistan itu secara tidak langsung akan munculnya pengaruh Tiongkok. Karena Pakistan kan salah satu mitra atau mitra strategis terpenting Tiongkok di negara Islam. Belum lagi kalau KTT Rusia Arab betul-betul berlangsung. Yang saat ini ditunda karena Saudi Arabia belum firm. Beberapa negara Arab belum firm karena masih menunggu itikat baik Amerika untuk membuktikan komitmennya sebagai mitra keamanan strategis buat stabilitas di kawasan. Nah, jika negara Arab belok ke timur, belok ke Tiongkok, belok ke Rusia, Amerika tidak punya peran lagi, akses Amerika kepada kawasan yang strategis yang menyimpan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, pertama atau kedua, itu hilang. Amerika akan kehilangan pengaruh, Amerika akan menjadi pesakitan di dunia. Jangan lupa kalau negara-negara Arab meninggalkan Amerika, semua bergabung ke BRICS. Mereka menjalin fakta militer dengan Tiongkok dan Rusia, Amerika makin terkucil. Amerika ditinggalkan dunia. Kemarin kan di forum PBB 157 negara declare two state solution aja sudah menjadi pukulan buat Amerika. Negara Eropa hampir semua dukung two state solution. Jadi memang buat Trump nggak ada pilihan, proses persepakatan damai 20 poin itu harus tetap jalan sesuai tepat waktu. Dan sebetulnya harus kita lihat ini sebagai harapan, termasuk buat two state solution. Karena dalam 20 poin proposal Trump itu memang tidak ada poin tentang two state solution. Tapi 20 poin itu memberi jalan untuk terbentuknya two state solution, terutama setelah terbentuknya pemerintahan transisi. Karena melalui pemerintahan transisi itulah nanti akan ada terjadi proses transisi dari pemerintahan transisi di Gaza menuju penyatuan pemerintahan di Gaza dan tepi barat dalam satu pemerintahan Palestina. Satu hukum, satu pemerintahan, dan satu angkatan bersenjata. Dan ini ada dalam proposal Mesir yang di-endorse oleh negara-negara Arab. Jadi ada dari 20 poin proposal Trump, ada satu poin yang menjadi titik temu antara Trump dan proposal Arab, yaitu di poin tentang pemerintahan transisi, yaitu adalah transisi menuju pemerintahan bersatu Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur, wilayahnya tepi barat dan jalur Gaza dalam satu pemerintahan, satu angkatan bersenjata dan satu hukum, negara berdaulat Palestina.
Oke Kang, lalu kemudian sikap Indonesia ini seperti apa? Karena kalau kita ketahui memang Presiden Prabowo Subianto ini memang sangat vokal terhadap kemerdekaan Palestina ya Kang? Ya kita bangga ya dengan sikap presiden kita yang dia sendiri berbicara di forum global dan dengan demikian posisi Indonesia juga diperhitungkan. Beliau juga diundang kemarin kan dalam forum di Mesir kan gitu. Dan nama juga beliau juga disebut berkali-kali oleh Trump. Dan yang penting adalah bisa jadi Indonesia ikut berperan dalam pemerintahan transisi. Ini kan kemarin diisukan bakal calon yang memimpin pemerintahan transisi itu selain Trump ada Tony Blair ya, yang ternyata menimbulkan resistensi dari kalangan negara-negara Arab. Juga kurangnya keterwakilan Palestina. Nah dalam posisi itu bisa saja Presiden kita Prabowo Indonesia mengajukan wakil dari Indonesia untuk bagian dari pemerintahan transisi untuk mengamankan proses transisi menuju terbentuknya pemerintahan Palestina merdeka dan terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Oke, baik Kang Irfan, terima kasih banyak atas waktunya di Kabar Pagi hari ini. Tentunya kita berharap bahwa gencatan senjata bisa sepenuhnya terjadi ya di tanah Palestina. Ya kita berharap. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Kang Irfan. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.